katanya udah nggak bisa diperbaiki ngomong gitu. Ya jelas, karena kalau perempuan sudah mendapatkan gantinya, dia tidak akan kembali lagi pada laki-laki yang telah menyakitinya, Bapak. Iya. Mm-mm. Aku juga paham. Nah ini minta cerai, aku urus, diruat gitu loh. Ya iya dong, Bapak. Perempuan kalau dendam kan kayak gitu. Tidak akan mempermudah hidupmu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Paham nggak, Bapak? Ya sabar dong. Dia dulu bersabar karena kamu menyakitinya. Sekarang gantian dong sabar sedikit untuk mengondisikan hatinya juga. Ya masalahnya itu dia nggak mau bayar utangnya itu. Ya urusan nanti dong, Bapak. Sekarang kan dia masih potongan belum selesai. Iya, paham kalau itu. Nah iya, makanya. Kan gini, misalnya terus nggak usah ngasih anak-anak biar aku yang nafkahin diri sini, bayaran aja itu. Ya tunggu dulu dong, Pak. Dia kan potongan belum selesai, Pak. Uangnya kan belum selesai, Pak. Potongan 5 juta kan? Ya, itu. Iya, 5 juta kan masih belum, Pak. Kan Bapak harus tahu, di luar negeri itu sabun beli sendiri, softtek beli sendiri, pulsa beli sendiri, Bapak. Ya jangan dihitung utuhnya dong, Pak. Ya. Masih makan beli sendiri, Bapak. Jangan dihitung utuhnya aja 10 juta, Bapak. Ya, Miss. Nah, ini pesan saya buat Bapak. Jangan menyepelekan perasaan perempuan saat kamu komunikasi dengan mantan. Ingat, selingkuh itu bukan di atas ranjang. Selingkuh itu saat kamu sudah nggak fokus sama istrimu. Itu juga ya, aku yang itu ya nggak habis pikir itu kenapa wong aku ngirim ke dia, ngomong ngirim ke tetangga, ke saudaranya, itu bilang gitu, padahal dia itu selama di PT dikasih sama mbakku yang ada di Hongkong, dikasih uang 500, yang 400, 300 itu. Karena yang baik dia akan lupa, Pak. Karena yang baik dia lupa. Yang dia ingat adalah sakit hati. Kenapa Bapak SMS-an sama mantan? Ya kalau itu aku ngaku salah, Miss, tapi nggak ada hubungan apa-apa lagi. Kalau nggak ada hubungan, kenapa harus balas-balasan? Nah, itu minta tolong kan, masa nggak boleh toh? Ya boleh, makanya saya sekarang lepaskan Bapak. Siapa yang bilang nggak boleh? Teruskan. Kalau Bapak memang orang baik, semua pantannya di SMS semua, dibalesin, ditolongin semua, Pak. Istrimu buangan. Nggak ngelarang saya. Bapak itu orang baik karena mau menolong orang. Sampai lupa sama istri yang punya hati. Baik, Bapak baik, bagus. Suami yang perlu dicontoh, tetapi suami yang perlu ditinggalkan. Kenapa? Kamu repot mikirin mantan, tapi kamu nggak mikir perasaan istri. Saya paling nggak suka kalau orang mementingkan orang lain lupa sama istrinya. Bagus itu. Tapi ya sekarang jangan sakit hati kalau ditinggal istrimu. Nah ini kan aku juga mau proses biar cepet kan. Ya pelan-pelan dong, Pak. Balas dendam itu harus sakit banget. Biar Bapak tahu rasanya sakit. Kalau Bapak tiba-tiba dicerain kan enak aja. Tunggu, sabar. Dia pasti akan nyari Bapak lagi. Kalau aku nggak kerja, Miss, ini rumah disita, aku kemana lagi terusan? Lah itulah konsekuensinya menyakitin istri, Bapak. Wong kamu jaga hati istri aja nggak bisa, ngapain jaga mantan, Pak? Ya minta tolong sama mantan dong sekarang, Pak. Benar nggak? Jadi kalau istrimu yang selingkuh duluan, Pak, kalau istrimu yang nakal, saya akan hajar dia. Tetapi kalau Bapak yang membuat dia pergi, ya saya nggak bisa bela Bapak. Saya minta maaf. Masalahnya dia kan pamitnya gitu, Miss, mau bantu aku. Tapi nyampe sana, aku nggak dikasih nomornya loh, Mawan. Dia malah ngomong ke adiknya itu dibelikan lakinya itu HP, terus ngomong dia kalau aku nggak ngecukupi sama dia. Nah kan sedangkan nggak nyukupi itu kan aku punya tanggungan rumah itu, Miss, 2 juta 1 bulan itu. Ya makanya itu, Pak. Seharusnya kalau istri punya niat ke luar negeri, jangan disepelekan. Jangan mau membantu mantan. Pokok permasalahannya cuma satu. Karena kamu SMS-an, inbox-inboxan sama mantan. Nah itu aku klarifikasi juga. Aku
tak ajak ke rumahnya dia nggak mau. Mau ngapain? Mau ngapain? Kalian mau bersandiwara kalau kalian nggak ada hubungan? Mau ngeliat, lihat kalian silaturahmi sama mantan. Kalau saya jadi istrimu nggak mau, Pak. Ate mau tempok nih ngono ta? Enggak. Biar jelas. Nggak bisa, Bu. Bapak, maaf. Perempuan tidak bisa disatukan dengan mantan. Saya tidak akan melihat suami saya bertemu dengan mantannya, terus saya suruh melihat, terus kalian berdua klarifikasi. Terus kalian berdua mau klarifikasi, oh saya nggak ada hubungan, Mbak. Maaf ya, saya cuma minta bantuan aja gitu. Sampean maunya istrimu denger kayak gitu. Terus istrimu bilang, oh nggak apa-apa, saya maafkan kalian berdua gitu. Oh ya nggak mau, Pak. Iya. Nggak mau, nggak ada perempuan yang mau, Bapak. Piye tuh konsepnya sama niki? Podo karo ibumu gitu diajak bapakmu ketemuan sama mantane bapakmu apa yo gelem yo ora gelem, Pak? Yo mono. Mau klarifikasi terus lihat kalian reunian, salaman. Yo enggak, Pak. Hati ini tidak terbuat dari tisu, Pak. Ajur mumur, Pak. Tetap kalau kamu mengakui kesalahanmu, saya bantu doa istrimu kembali ke kamu. Tetapi jika kamu mempertahankan omonganmu, kamu merasa kamu tidak bersalah karena kamu nolong pacarmu, mantanmu, ya saya tidak bisa melakukan apapun. Paham maksud saya, Bapak? Iya. Diam dan berdoa. Gak usah klarifikasi ke sana ke sini. Ngerti? Saat ini kamu dihina, dicaci, dimaki, diam. Karena itu kesalahan yang harus kamu tebus. Dan suatu saat istrimu akan kembali dan menyadari bahwa kamu sudah berubah. Tetapi jika kamu kesana kesini klarifikasi, semakin benci istrimu ke kamu. Ngerti? Iya. Berdoa aja istrimu kembali. Jangan klarifikasi kesana kesini ya. Nah, kalau kembali itu udah nggak mungkin. Dia kan selama 1 hari di sana itu udah ngomong gitu. Sebentar, pertanyaan saya, kamu mau kembali atau tidak? Enggak, Mas. Oh, sampean nggak mau kembali, ya udah loh. Berarti kan memang sudah awal kehancuran rumah tangga kalian. Tapi bukan berarti kamu harus menjelek-jelekan dia sebagai istrimu dong. Bener gak sih? Iya, kan. Kamu harus tenang karena ini adalah kesalahan yang memulai kamu dulu. Sebagai laki-laki sampean harus tenang, jangan klarifikasi ke sana ke sini. Karena kamu punya anak. Iya, Miss. Itu pesan saya. Jangan klarifikasi ke sana ke sini, ke mantan ataupun ke siapapun. Saya tidak ingin setelah dengar ini kamu masih berhubungan dengan mantan karena anakmu yang akan menjadi dampak dari perbuatanmu. Udah aku buangin semua. Oke. Renungkan dulu ya, Pak. Jangan tersinggung dengan apa yang saya sampaikan ya, Pak ya. Enggak, Miss, aku kan tadi udah ngomong kalau aku minta solusi. Untuk saat ini tenang dulu. Bapak lagi panas, dia lagi panas. Sabar dulu sedikit. Karena Bapak sekarang terbentur oleh ekonomi, anak, istri, mantan. Jadi Bapak harus tenang dulu, minum air, sholat, nyuwun pendungane nek Gusti. Ya? Ini kan aku buru-buru pergi. Proses kan sebentar lagi itu udah mau hajatannya mamaku, ibuku yang nggak ada itu. Aku bingung itu. Aku pernah pakai uangnya ibuku itu 5 juta bayar. Maka dari itu pasti ada solusinya. Yang penting sampean tenang dan sabar. Pasti ada jalannya. Siapa tahu istrimu tiba-tiba sadar terus ngirimin sampean. Tetapi kalau sampean sibuk klarifikasi, dia semakin benci sama kamu. Ngerti? Aku tadi itu nggak, iya. Aku nggak minta klarifikasi. Lah, rumah itu kan aku yang cari uang. Terus kalau semisal dia mau nempatin rumahnya yang baru itu nggak apa-apa, nggak masalah aku kalau sama anaknya. Tapi kalau dia nikah, lakinya di situ aku nggak mau loh, Miss. Sebentar toh, dia baru 3 bulan. Ya. Tidak secepat itu juga perempuan mau menikah, Mas. Dia kontraknya 2 tahun. Jangan pikiran aneh dulu dong. Belum tentu dia benar-benar pacaran. Belum tentu. Perempuan itu tidak mudah. Mungkin dia hanya ingin menyakitimu saja. Ngerti? Tapi teman-temannya itu Mas, gitu, Mas. Nggih. Saya sudah bilang, perempuan kalau sakit hati dia akan membawa pergi lukanya. Orang lain itu tidak tahu dan kamu masih percaya dengan omongan orang lain. Paham nggak? Iya.
Sampean tenango dulu, menawa sampean untuk kiriman bayari utang. Wes ngono ae. Ya. Iya, nggih, Mes. Ya wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Mes. Ya. Teman-teman, saya minta maaf, omongan saya mungkin agak keras, agak arogan. Saya paling tidak suka laki-laki yang setelah menyakiti perempuan dan mereka mengatakan tidak sengaja atau tidak tahu kalau istrinya terluka. Ngapain aja? Matamu picek dah? Hatimu suwek dah? Nggak ada rasa dah? Saya minta maaf ya, kalau penonton saya laki-laki, bukan saya ingin menghina ya, saya minta maaf ya, minta maaf. Tetapi ini adalah kenyataan. Kalau kamu yang menyakiti, jangan pura-pura seolah-olah perempuan yang meninggalkanmu. Kalau kamu yang melukai, jangan bilang sama semua orang kalau istrimu baru 3 bulan di luar negeri, terus cari pengganti. Jangan diblunder kemana-mana.